Angkatan Perang Ratu Adil atau yang biasa dikenal dengan sebutan APRA merupakan sebuah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milisi ini didirikan oleh mantan Kapten DSC Kenil Raimundo Sterling setelah demobilisasinya dari Kesatuan Depot Special Troop atau Depot Pasukan Khusus Kenil pada tanggal 9 Januari 1949. APRA sendiri bertujuan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan melanjutkannya melawan Belanda yang berusaha menguasai wilayah Indonesia. Mereka juga ingin memobilisasi dan melatih pasukan untuk mempertahankan Republik Indonesia. Terdapat dua pimpinan dalam APRA, yaitu Kolonel Alex Kawilarang dan Letnan Kolonel Sujono Hadinoto yang merupakan tokoh utama di balik APRA. Merekalah yang memimpin organisasi ini dan berusaha untuk memainkan peran strategis dalam konflik antara Indonesia dan Belanda. Pemberontakan APRA mengakibatkan konflik bersenjata yang berlangsung selama beberapa tahun di Aceh. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan ketidakstabilan di daerah tersebut. Konflik bersenjata ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Banyak warga sipil yang terdampak secara langsung oleh konflik, termasuk pengungsi dan korban kekerasan. APRA terkenal karena keterlibatannya dalam pertempuran Ambarawa pada tahun 1949. Pertempuran ini adalah salah satu konflik besar antara Tentara Republik Indonesia atau TRI dan tentara Belanda. APRA bersama dengan pasukan TRI berhasil mempertahankan Ambarawa dari serangan Belanda yang dianggap sebagai kemenangan penting dalam perjuangan melawan penjajah. Respon pemerintah Indonesia merespon pemberontakan APRA dengan mengirimkan pasukan ke Aceh untuk mengatasi pemberontakan yang terjadi. Hal ini dapat memicu respon militer yang mengakibatkan lebih banyak konflik dan ketegangan yang ada. Akhir dari APRA, setelah konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, di mana kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda, APRA menghentikan kegiatannya. Anggota APRA yang berasal dari berbagai lapisan kemudian diintegrasikan kembali ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia, yaitu TNI. Dampak dari APRA yang pertama ialah pengaruh politik. Pemberontakan APRA memiliki dampak politik yang signifikan yang dapat memicu diskusi tentang otonomi daerah, hak asasi manusia, serta upaya perdamaian. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan inisiatif perdamaian dengan kelompok separatis di Aceh yang menghasilkan perjanjian damai pada tahun 2005. Dampak yang kedua ialah perubahan kebijakan. Setelah perjanjian damai ditandatangani, Aceh mendapatkan status otonomi khusus dan lebih besar dalam mengatur urusan internalnya. Ini adalah salah satu dampak positif dari pemberontakan APRA yang membawa perubahan dalam kebijakan pemerintahan terkait Aceh. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Tentara Islam Indonesia didirikan pada tahun 1950 di Sumatera Barat, Indonesia oleh Kartosuwiryo, seorang tokoh muslim yang berhaluan keras. Organisasi ini didirikan sebagai respon terhadap kekecewaan sebagian kalangan muslim terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang dinilai tidak cukup mengakomodasi kepentingan Islam. Tujuan dari Tentara Islam Indonesia adalah untuk mendirikan negara Islam yang berdasarkan hukum Islam atau syariah di Indonesia. Mereka menolak konsep negara sekuler dan berjuang untuk menggantikannya dengan negara Islam. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Latar belakang DI atau TII di Jawa Barat adalah penandatanganan perjanjian Renville pada tahun 1948 yang mengharuskan pengikut Republik Indonesia mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Yang berikut, pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah terjadi di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan yang dipimpin oleh Amir Fattah pada tanggal 23 Agustus 1949. Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah membentuk pasukan khusus bernama Banteng Rider.
Adapun para pemimpin-pemimpin pemberontakan DI atau TII. Yang pertama ada Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo yang dari Jawa Barat. Yang kedua ada Kahar Muzakar dari Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada Amir Fattah yang dari Jawa Tengah. Dan yang berikut ada Ibnu Hajar yang dari Kalimantan. Dan yang terakhir Daud Barroh dari Aceh. Akhir dari pemberontakan DI atau TII, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah keras untuk mengatasi TII. Operasi militer dilakukan untuk menghancurkan TII dan pemimpinnya, Kartosuwiryo, ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1962. Setelah itu, kegiatan TII mulai meredup. TII dianggap sebagai salah satu kelompok yang ekstremis yang berusaha menggulingkan pemerintahan dan menggantikannya dengan negara Islam berdasarkan syariah. Konflik dengan TII juga menggambarkan ketegangan dalam hubungan antara negara Indonesia dan kelompok-kelompok yang ingin menerapkan prinsip agama dalam kebijakan negara.